Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat peternak dimanapun Anda berada. Eh, Salam sehat pada pagi hari ini, hari Sabtu ya Pak ya? Siap. Hari Sabtu. Sabtu tanggal 15 April 2023, masih di suasana Ramadan. Dan di daerah kita masih suasana LSD. Ini langsung saja kita akan bahas masalah mengenai bagaimana perawatan setelah kita obati, karena perawatan di rumah oleh masyarakat peternak pada sapi yang sudah terserang oleh LSD. Nah, pada dasarnya kalau infeksi LSD itu kan dari virus, dia demamnya tinggi. Kita sesuai pengobatan kadang-kala demamnya nggak turun-turun. Itu karena infeksi dari virusnya itu lebih dari 2 minggu. Demamnya itu karena virusnya itu 2 minggu, demamnya itu kadang seminggu nggak selesai. Nah, perawatannya kita agar tidak ambruk itu selalu cek suhu, dikontrol dengan sapi sehat, dibandingkan ini agak panas atau ini dingin atau gimana, dan nanti bisa kontak ke dokter hewan yang menangani. Jangan lupa kalau sudah ada tanda-tanda atau gejala, biar tidak salah arah, komunikasikan dengan dokter hewan. Untuk di Kebumen sendiri ada 8 puskesmas, dan di situ ada banyak personel kesehatan hewan, baik dokter, mantri maupun para medisnya itu banyak. Silahkan nanti menghubungi dokter. Kadang-kadang kan masyarakat belum pirsa ya untuk LSD sendiri, tahunya kan hanya bentol-bentol, padahal di bawah bentol-bentol itu juga banyak terjadi kerusakan organ. Nah, sebenarnya sepele, hanya bentol, tapi organ yang di bawahnya, baik daging yang di permukaan maupun organ dalam seperti jantung dan ginjal yang berperan sebagai perawat pengatur suhu, itu dia mengalami perubahan fungsi atau kerusakan. Nah, kegagalan organ tersebutlah yang bisa menyebabkan ternak itu susah untuk ditolong. Jadi kita pertolongannya selalu berikan air minum yang banyak, elektrolit. Kemudian untuk pakan juga apa yang disukai kasih banyak, itu tipsnya. Untuk pengobatan LSD itu juga bisa berulang. Jadi jangan beranggapan bahwa di desa kadang wis disuntik masa nggak sembuh. Itu karena obatnya ada masa berlakunya. Ada di situ obat yang berada di dalam tubuh sapi itu bekerja juga ada batasnya, sedangkan sakitnya kan lebih panjang dari masa aktif obat. Jadi kayak bahasa pendeknya diisi ulang lagi, pengobatan ulang lagi sesuai dengan kebutuhan dari hewan tersebut, dari hasil diagnosa oleh dokter ataupun para medis yang menanganinya. Kemudian untuk perawatan kan ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang bengkak kaki. Kalau di bengkak kaki pada sapi putih itu biasanya diakhiri dengan adanya luka rongga berlubang di bagian kuku. Di atas kuku itu ada lubangnya. Nah, itu kita jaga nanti kebersihannya aseptis dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi baik di kuku maupun di bekas bentol-bentolnya itu, karena akan menimbulkan koreng dan berdarah. Cukup menggunakan antiseptik. Di toko-toko, di apotek banyak itu untuk antiseptik yang bisa digunakan, dan jangan lupa digunakan sesuai dengan dosisnya. Untuk kadang ada gejala ikutan apabila bentolnya banyak, di bagian dadanya ikut bengkak. Nah, itu juga bisa silahkan dikompres, tapi juga konsultasikan lagi ke dokternya, karena di situ juga ada nanti timbul gangguan transport seluler sehingga mengakibatkan bengkak pada dada. Kemudian yang sapi yang susah di LSD juga ada yang sapi kalau berdiri terus, kalau rebahan terus. Nah, itu untuk tipsnya yang berdiri terus, misalnya lebih dari 24 jam berdiri, bagian kaki bisa dikasih penghangat dari minyak lah, itu
kemudian alasnya juga yang tebal untuk menghindari sapi karena kan dia sakit persendiannya gitu. Itu untuk juga biar enak, tebalnya nyaman. Kemudian juga kalau sudah ada yang derum dibolak-balik, jangan terlalu lama karena kalau lama nanti ada infeksi yang lainnya yaitu dekubitus. Dekubitus itu akibat luka yang ditimbulkan akibat rebahan terlalu lama pada sapi belang-belang nanti di lutut, di punggung, di paha itu akan terjadi luka koreng lagi akibat derumnya terlalu lama. Untuk yang penting gini, setelah selesai sapinya itu diobati atau bukan selesai, setelah disuntik ataupun diberi pengobatan baik melalui peroral atau minum atau melalui injeksi atau suntikan, tetap dipantau suhu tubuhnya Bapak Ibu peternak, karena nanti kalau tidak dipantau suhunya akan susah menentukan tingkat kesembuhannya. Barangkali sudah beranggapan ini sudah disuntik kok tidak sembuh-sembuh, nah itu nanti balik lagi, tetap kita konsultasikan, jangan mengambil tindakan ya tindakan-tindakannya itu harus selalu koordinasikan dengan tim kesehatan hewan, jangan gegabah harus seperti ini nanti daripada menimbulkan banyak kerusakan organ di dalam ternak. Ya walaupun kesakitannya itu tingkat sakitnya tinggi tapi juga tingkat sembuhnya juga tinggi. Untuk yang ambruk itu kan ada ikutan gitu, kadang sapi ambruk itu gejala ikutan setelah beberapa hari tidak dibolak-balik, jadi kematian sel sarafnya itu ada, itu ketindihan terus semutan, lah itu kerusakan otot yang menyebabkan sapi itu susah untuk berdiri, itu juga salah satu penyebabnya untuk yang dari gangguan ambruk. Kemudian apalagi ya Pak? Untuk ambruk sudah nafsu makan. Itu yang bergizi kita tambahkan nutrisi, jadi kalau dicampur air gampangnya pakan penguat katul atau ampas atau konsentrat itu juga kering dulu, garingan dulu. Kita perhatikan kondisi moncongnya sapi, kadang ada yang luka, kalau sapi putih itu kayak sariawan gitu, berlubang banyak, itu kasih antiseptik untuk mulut ya, jadi kita upayakan bagaimana sapi itu tetap mau makan. Untuk sapi dewasa, untuk sapi kecil pedet di bawah 4 bulan 5 bulan itu kan masih menyusu, jadi nanti harus kita kontrol nyusunya, kita kontrol. Jadi ketika ambingnya induknya sudah penuh kok pedetnya nggak mau nyusu, pereske masukkan ke dalam dot atau ke plastik, kita kasih minum susu itu perlahan-lahan. Juga biasanya pedet itu demamnya berjalan terus Pak, pedet berjalan terus sampai dia lemes, nanti bisa ambruk. Nah itu titik kritisnya di situ, intinya di mana? Di demam. Demam atau suhunya di atas rata-rata panas itu di Sumek, bahasanya wong Kebumen semromong. Itu solusinya gimana Pak Dokter kalau yang pedet, yang demam tinggi terus sampai mungkin napasnya itu ngos-ngosan, itu mungkin perlu penjelasan Pak Dokter. Ya itu tadi, sakitnya itu kan jalannya lama Pak. Sedangkan pengobatannya itu kan pendek. Jadi tetap satu harus berulang pengobatannya. Nanti bisa minta obat resep untuk karena pedet itu lambungnya belum ganda, belum ruminansia seutuhnya lah, masih pseudo ruminan. Itu masih bisa dikasihkan per oral atau obat minum itu biasanya kita ngasihkan obat minum untuk pedet itu pun juga harus kontinu Pak Dokter, mungkin berapa hari sekali harus rutin. Setiap hari ini pemberian obatnya untuk apa lagi-lagi untuk menjaga suhu tubuhnya itu tetap di angka normal, karena kalau sudah terlalu tinggi dia ambruk. Kenapa kok ngos-ngos itu? Bisa jadi satu infeksi di bagian paru-paru pneumonia itu, atau di bagian hidung atau saluran nasal. Di bagian hidungnya itu ada
benjolan-benjolan yang mirip Nggih, di kulit itu nggih, bengkak. nggih. Nah itu penyebab untuk sapi yang susah bernafas, Bernafas. sampai grok. Nggih, nggih, ngerok-ngerok Bisa dikompres dengan air hangat Air agar hangat. salurannya sedikit lebih ada ruang untuk ruang nggih. udara itu masuk. Tapi kalau sudah terjadi pneumonia itu juga butuh tindakan medis. Pneumonia Medis, itu yang sampai nafasnya gitu. susah itu, Oh, susah sekali nggih, itu nggih. sampai sama demam. Nggih. Itu juga harus diberikan pengobatan ulang juga. Nggih. Nah, LSD sendiri memang unik nih. Uniknya gini, selain dia kelihatannya sih hanya bental-bental, tapi pada sapi bunting Nggih. itu juga menyebabkan keguguran. Nggih. Jadi keguguran pada sapi bunting pada saat LSD itu sebenarnya kalau penggunaan terapi obatnya itu tepat bukan karena pengobatan, tapi karena memang LSD sendiri itu bisa menyebabkan keguguran selain nggih. menyebabkan kekurusan atau kehilangan berat badan itu sangat cepat, Pak. Nggih, nggih. Karena dia demam, butuh Demam. nutrisi, butuh cairan tinggi untuk menurunkan suhunya itu, jadi butuh energi tepat. Pembongkaran otot itu kan cepat sekali berhasil. Jadi sakitnya hanya 10 hari tapi kurusnya itu Nggih. walah. Yang jelas kalau indukan hamil bisa divaksin Pak Dokter nggih. Sakit nggih? Kita Bisa. bukan vaksin, Pak. Oh, bukan Ini vaksin. kan kalau sudah sakit itu nggak boleh divaksin. Oh, divaksin nggih. Tidak boleh. Itu pemberian Pemberian pengobatan, pengobatan, vitamin. terapi suportif. Oh, nggih. Gitu. LSD itu juga sebenarnya tidak ada obat yang signifikan, Pak. Di Oh. jurnal manapun disebutkan bahwa untuk LSD sendiri tidak ada pengobatan yang spesifik. Itu dilihat di jurnal di Asia maupun di Eropa itu kemarin tidak ada pengobatan spesifik. Kita hanya lihat gejalanya, panas, susah makan, kemudian pincang atau gemeter atau lemas. Nah itu kita pengobatan sesuai dengan kondisi tersebut. Untuk spesifik ini biar nggak LSD pakai ini nggak bisa, nggak ada itu, Pak. Mungkin hanya ngepasi atau kebetulan Ngepasi. saja. Nggih, Nggih. Mau pakai herbal itu juga bisa, tapi kalau sudah terlanjur kadung ambruk, Nggih. kadung lemas itu juga susah. Karena Susah. atau terlanjur tidak gayam kita kasih obat herbal tidak tercerna, Pak, karena gitu. di dalam rumennya dibabatnya enggak. Enggak. Nggih, nggih, nggih. Karena kan di sini ada rumen gitu. Nah, obatnya kan masih lewat sini. Oh, Di nggih. sini kan ada rumen, perutnya, Ada rumen. lambungnya. Nggih. Kalau enggak gayam di sini juga mandek, Pak. Obatnya tertimbun sia-sia di sini. Oh, gitu. Berarti memang harus gayem Pak Dokter Tetap nggih. harus posisi gayam itu baru kita kasih jamu. Tapi kalau Oh. enggak gayam dikasih jamu, kasihan di sini nanti Oh, eh, gitu. rumennya atau lambungnya tuh dia bermasalah. Kalau sapi kan kenapa disebut ruminansia karena punya rumen di sini ada. Nggih, nggih. Rumen, retikulum, omasum, albumasum itu. Nggih, nggih, nggih. Terus untuk juga apa gitu, suhu sudah, makan, Nggih. minum. Oh, Minum. kadang ditanyakan boleh nggak diguyang gitu. Oh, nggih. Kalau saya sendiri pada saat demam, panas itu jangan diguyang. Jangan Nanti diguyang. akan menyebabkan shock. Sok nggih. Shock itu dari dalamnya panas disiram pakai air dingin. Mungkin jangan keseluruhan, kompres saja tutul-tutul gitu. Dikompres, iya. Kadang ada yang dikasih air panas, sudah panas ketemu panas itu juga susah juga sih. Iya. Kalau saya pribadi, wis selama sapi jek gelem mangan ngombe, kasih makan minum Iya. aja yang banyak, ora usah diotak-atik gitu Nggih, saja. nggih, nggih. Oh, terus apa lagi nih Pak nggih? Suhu, Sudah, pakan nggih, sudah. sudah. Terus multivitaminnya itu kita juga pakai elektrolit nggih. buatan sendiri saja, nanti Nggih. pakai gula merah itu bisa, Pak. Oh, nggih, Nggih. gula merah. Nggih. Ini pakai gula merah saat dia nafsu makan agak turun, kasih Dikasih bantu gula gula merah itu karena nanti akan memperbaiki rumennya. Rumen. Nggih. Perutnya itu yang bakteri di dalam rumen untuk mencerna pakan atau untuk menggerakkan agar bisa bergerak itu dia hidup lagi. Nggih. Bakteri-bakterinya diisi ulang lah. Nggih, nggih. Terus di luka itu akan timbul nanti setelah lebih dari seminggu. Terus harus putih sendiri ada yang 2 minggu itu Nggih. baru ada yang timbul benjolan itu mecah. Kalau sudah ada mecah itu sudah sembuh. Sudah sembuh Pak. Kalau dengan menemukan di rumah sapi ini kalau sudah bental menghitam
sebenarnya nggak butuh pengobatan kecuali perawatan luka. Perawatan. Nggih. Lukanya bisa dirawat pakai antiseptik itu. Tapi kalau trotol-trotol banyak itu butuh pengobatan. Sebenarnya di sana ada sih yang yang kena pintu kecil tapi nggak di nggak terlalu banyak. Terus pakannya ya tetap kasih rumput yang banyak. Kalau tidak gayem tidak usah didulangi dulu. Gitu. Nanti besesek di dalam itu dia akan susah untuk mencerna. Untuk mencerna. Siap. Jamunya ya untuk penggunaan herbalnya juga bisa untuk pakai temulawak, itu bawang putih, itu juga yang saya baca ada zat untuk meningkat imunostimulator itu gitu, untuk menaikkan sistem pertahanan tubuhnya itu, karena virus kan yang atau antibodi itu dibutuhkan untuk melawan virusnya itu, jadi diproduksi oleh pakan dan zat-zat yang ada di herbal itu bisa untuk menambah sistem kekebalan tubuhnya itu. Terus pas penyembuhan luka otomatis pakai antiseptik. Kalau di masyarakat kadang pakai pace itu Pak. Dioles Si pace itu gitu. Ya mungkin ada zat sebagai antibakteri dari alkaloidnya, kemudian itu ada per segmen-segmen sendiri untuk bisa sebagai antibakteri. Cuma nek pace kabeh nanti juga habis pacenya. Intinya itu perawatan luka, antiseptik harus jalan, sama penurun panas itu antipiretiknya itu tetap harus diperhatikan, pakan gitu. Jadi itu saja sih, kadang kan paniknya itu saja pas ora mari terus ganti sana lagi akhirnya malah jadinya rusak sapinya gitu. Ini continue satu saja kan ketemu harusnya seperti ini konten untuk di LSD nya virus LSD di sapi dewasa ya bisa sembuh. Yang rawan di pedet itu karena ya itu kita nggak kontrol suhunya Pak. Pedet itu yang pengobatan 3 hari sekali atau 2 hari sekali pakai injeksi ya bisa sembuh. Atau yang multivita yang lewat per orang yang minum itu juga bisa, tapi tetap harus dibantu penurun panasnya itu. Kalau ini dari Niteni yang di jurnal ya apa, kalau kebak sampai semua permukaan tubuh bentan itu ya juga sedikit agak membutuhkan perhatian karena tingkat kesembuhannya juga lama. Tapi kalau bentannya jarang-jarang cepat sembuh, 15 hari 16 hari sembuh. Tapi untuk kembali pulih seperti semula atau gemuk atau performanya mulus kembali itu juga susah, lama, bukan lama, waktu yang dibutuhkan lama. Mungkin itu dulu gitu. Nanti bisa disambung lagi. Intinya pengobatan tetap harus continue sampai demamnya turun, sampai gejala ikutannya itu tidak ada itu. Jadi nggak bisa sekali pakai berulang itu continue. Pakan kasih yang bagus, pakai yang banyak. Selama masih mau makan minum kasih yang banyak. Mungkin dari saya cukup. Semoga ternak kita sehat, ekonomi cepat pulih kembali di peternakan gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami.